Saya Suster Maximila Sulanjari, berasal dari Pakem ke Barat itu Pulau Watu namanya. Dan sekarang berada di komunitas Panti Rapih. Jadi pada tanggal 31 Maret 2003, sekembali dari Tanzania, saya mendapat kesempatan untuk orientasi di komunitas Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Dalam orientasi ini, saya boleh melihat aneka perutusan yang ada yang ditangani oleh para suster CB. Nah, siapa tahu dapat menemukan salah satu di antaranya menjadi kehendak Tuhan sekaligus sesuai dengan harapan saya. Dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, saya catat apa yang kulihat, apa yang kudengar, dan apa yang kurefleksikan. Penyelenggaraan ilahi telah mengurus segalanya. Pada tempat terakhir orientasi di komunitas Pius Magelang, kehadiran Tuhan semakin kurasakan. Suster Bertin sebagai komunitas Piko dari komunitas Pius ke-10 mengatakan, Suster Maksi, kalau mau besok saya antar ke Ngabla. Saya senang kalau suster bersedia melayani di sana. Aku jawab, baik, besok saya ikut bersama suster ke Ngabla. Paginya saya betul diantar ke Ngabla. Dari Magelang kira-kira ada 27 km jauhnya. Setiba di Dusun Merapisari, barulah aku tahu ada sekolah SMP Pendowo di situ. Saat itu muridnya masih ada 225. Saat kami tiba di tempat itu, kepala sekolah, Bapak Parmianto, sambil kami diajak mengelilingi sekolah itu, Bapak Parmianto berbisik, bagaimana kalau suster tinggal di sini? Saya tersenyum sambil mengangguk. Baik Pak, nanti kita pikirkan. Permintaan itu mengesan di hatiku. Sesampai di komunitas, tentu saja saya diam dan merefleksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sorenya, saya mendekati Suster Bertin. Suster, apakah keinginan suster saya agar di Ngabla itu serius? Oh ya iyalah, dia bilang begitu. Pada perayaan 50 tahun SMK, besok paginya, Suster Evarista akan hadir di komunitas ini. Kalau ada kesempatan, suster bisa membicarakan dengan beliau. Oh ya baik. Sesudah peristiwa itu, aku tak berpikir lagi. Kuserahkan Tuhan dan pimpinan untuk berdiskresi mengenai tugasku. Dalam lembaran buku penutup orientasi kuutarakan, saya bersyukur dan sebagainya. Jika aku diperkenankan, aku memilih, saya senang kalau boleh tinggal di stasi Ngabla, Dusun Merapisari. Pusat stasi dekat kapel, sudah ada bekas pastoran, kompleks SMP Pendowo, dekat jalan besar, yang termasuk dan juga dekat keluarga Tarakanita dan Dewan Stasi dan seterusnya. Urusan administrasi, lalu pertemuan dengan romo paroki dan dewan para guru dan sebagainya, akhirnya saya mendapat perutusan di Ngabla. Dan akhirnya saya mendapat SK tahun 2004, karena 2003 saya masuk, 2004 itu saya mendapat perutusan. SK saya itu tetap di Pius ke-10, tetapi waktu ke Ngablaknya itu 2005 ya.
Saya diantar Suster Bertin lalu menghadap Romo Paroki, lalu Romo Paroki mengatakan, "Selamat datang Suster, semoga kita bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan di stasi ini," begitu saja. Apa tujuannya? Saya tanya kepada Suster Sisil yang menyampaikan berita perpindahan saya ini, "Apa Suster tujuan saya di Ngablak?" Lalu Suster hanya datang, "Pergilah dan buatlah, berdayakan rumah di Ngablak." Hanya itu saja, dan lain-lainnya nanti Suster lihat sendiri. Maka saya juga berdoa, kira-kira apa yang menjadi tujuan pergi ke Ngablak. Lalu tujuan adalah kerasulan kehadiran di tengah mereka. Karena dari DPP sendiri belum ada bayangan apakah itu nanti dilanjutkan ke arah mana juga belum jelas. Jadi memang tujuannya bagus, kehadiran. Ya, kehadiran di antara mereka. Karena apa? Ngablak merupakan mahkota Tarakanita, di mana visi dan misi Tarakanita adalah orang yang kecil, orang yang berkesesakan. Jadi satu-satunya tempat atau satu-duanya tempat yaitu di Ngablak itu. Lalu yang kedua kan di Ngembesan. Jadi itu memang ya anak mas Tarakanita lah. Juga dari pihak gereja, Ngablak ini dipersiapkan menjadi paroki. Ke arah mana paroki sendiri, gereja masih mencari. Apakah di Ngetasan atau di Merapisari Ngablak itu. Lalu yang keempat yaitu termasuk daerah pinggiran, baik bagi gereja maupun bagi kongregasi kita. Yang kelima, bisa dikembangkan untuk rekoleksi kelompok kecil. Pesan DPP memberdayakan rumah yang ada. Jadi diperkirakan tempat ini akan menjadi tempat pertemuan di mana kelompok-kelompok itu akan, katakan dengan istilah kapitel yang sekarang, bisa menimba air kehidupan. Dalam prakteknya, karena saya sendiri tidak tahu keadaan Ngablak, dalam pikiran saya sebetulnya saya kepingin hari Senin Selasa itu tinggal di komunitas Pius. Untuk apa? Mempersiapkan saya untuk tinggal di Santa Ana supaya saya belajar pekerjaan tangan atau membuat ini dan itu yang bisa dipakai bekal untuk masuk Santa Ana. Tapi ternyata Suster Bertin memberitahu, "Suster, 2 hari lagi saya antar ke Ngablak." Lalu saya tanya kiri kanan, "Loh, artinya apa itu ke Ngablak?" "Oh, nanti Suster tinggal di sana." Lah, keadaannya apa toh? Saya tanya beberapa mereka yang pernah ditinggal di Ngablak, "Nanti Suster membawa anglo dengan terang karena saya dingin setengah mati Suster. Harus pakai anglo di kamar tetapi harus terbuka. Kalau tidak terbuka nanti bisa mati di dalam karena pernah ada tulis masuk di kamar itu ditutup lalu paginya sudah menjadi jenazah." Saya mempersiapkan itu semua. Saya kira waktu itu malam pertama akan ditemani siapa tuh, saya dipersilahkan, diserahkan kepada kepala sekolah plus guru-guru, memberi selamat datang dan sebagainya. Tahu-tahu mereka semua pergi ke Magelang. Astagfirullah, ini nanti malam apa yang terjadi. Jadi waktu saya tidur di tempat itu tuh saya kedinginan dan saya pas meyakini diri akan mati malam itu karena saya belum pernah tinggal di satu tempat yang termometernya dinginnya itu 14 derajat, kan persis di Eropa ya. Dan tidak tahan, lalu saya ambil kasur satu, di atasnya baru dengan 2 kasur itu saya bisa tidur paginya. Sekarang saya tahu bahwa beberapa hari ini saya harus menggunakan selimut 2 kasur. Tapi ya akhirnya Tuhan memberi kekuatan dan saya yakin Dia menyertai aku. Saya senang sekali di Ngablak. Udaranya dingin, sejuk, lalu di Gumuk Wayang itu saya bisa doa bagus sekali di dekat rumah itu. Jadi saya betul-betul senang. Nah, ini kita lanjutkan. Apa yang harus saya kerjakan? Saya juga kalau sendiri malam juga takut karena itu agak jauh juga. Kalau saya menjerit tidak akan kedengar orang.
Jadi hari berikutnya saya langsung pergi ke lingkungan, lalu di situ ada anak-anak, saya tawarkan gini, "Siapa anak-anak yang suka tidur di susteran menemani saya, supaya saya cepat kerasan di sini." Lalu saya, suster." Nah, saya juga senang. Jadi di situ ada 2 kamar, terus anak-anak itu sore di situ, lalu ya tentu saja saya berikan suguhan seadanya, dan sebelumnya itu kita nyanyi-nyanyi, lalu sedikit-sedikit saya berikan bagaimana membaca kitab suci. Mulai dari sinoptik itu 3 ya, jadi 1 Injil dulu, lalu bagaimana menghidupinya dan juga doa dengan sabda Tuhan, itu mereka bisa. Ternyata anak kelas 3 itu sudah bisa itu untuk membaca kitab suci, langsung doa dengan kitab suci itu pelan-pelan mereka senang sekali. Jadi saya juga ada teman, lalu juga saya senang karena bisa menyalurkan apa yang ada dalam diri saya. Nah, itu anaknya yang datang itu berganti-ganti. Nah, di kemudian hari setelah mereka membentuk kelompok, nah itu Romo paroki, "Suster kapan mulai tempat baru itu Romo?" Sebaiknya 1 tahun sebelumnya supaya saya belajar, pergi ke mereka, kepada mereka, mendengarkan apa kebutuhan dan sebagainya. Itu saya membutuhkan 1 tahun Romo. "Oh tidak, mulai saja, pokoknya suster mulai." Jadi tapi saya tidak berani langsung begitu. Saya mengundang Dewan Stasi, saya undang, saya ada tanya, itu sebetulnya saya belum berani Pak mulai sesuatu, tetapi romonya itu mendesak-desak, "Bagaimana Pak?" "Oh sudah mulai suster, kalau begitu kalau ada apa-apa Bapak mendukung loh ya." "Oh ya," gitu pokoknya. Dengan dukungan itu saya bersemangat tapi tetap berhati-hati karena saya belum mengenal sesungguhnya. Jadi dalam waktu kurun saya 5,5 tahun ini, kita dengan anak-anak itu plus kerjasama dengan guru-guru, kami membuat operet Natal. Jadi operet Natal itu sebagai sabda Tuhan, nanti romonya itu langsung memberikan penjelasan waktu khotbah gitu. Jadi bagian dari liturgi begitu. Dan sesudah itu memang mereka lalu rindu untuk buat begitu itu. Jadi lalu Bu Guru mengembangkan KOR anak-anak bersama dengan orang yang sudah dewasa. Lalu juga kita membuat operet Natal 2 kali dalam 5 tahun itu. Lalu mereka melanjutkan itu, kelompok-kelompok ada yang jadi lektor, anak kelas 3, kelas 4 itu jadi lektor, ada yang dirigen bareng di bawah. Bu gurunya memberi aba-aba dari belakang, lalu mereka dirigen waktu itu. Kegiatan selanjutnya, saya menghadiri lingkungan, ikut bersama mereka. Lingkungan di sana itu Merapi Sari itu di dusun tempat kapel itu sama SMP Pendowo. Lalu ada lingkungan di Ngablak itu dekat pasar yang kira-kira 1-2 kilometer di situ ya. Lalu ada angkot juga ke sana, tetapi ya tidak menentu lah jalannya. Pergi sesekali juga ke dusun Bandungan. Jadi Bandungan itu sebelah barat Merapi Sari. Jadi pernah hujan lebat dengan petir di tengah jalan itu, saya naik ojek. Waduh, saya takut sekali banjir, baru petir ke sana kemari. Waduh, bukan main, itu juga pernah saya alami. Lalu sesudah itu juga ada di dekatnya itu lingkungan Belanjir. Saya juga pergi ke sana di sana. Lalu sesudah Belanjir lingkungan Getasan itu yang menuju ke arah Ambarawa. Itu ada saudara yang menikah dengan keponakan saya. Jadi saya sering kunjungan keluarga itu juga. Tetapi namanya Mbak Mari itu juga ada 1-2 kali itu minta saya untuk bicara di dalam kelompok itu di Getasan. Lalu tempat itu juga pernah dipakai untuk rekoleksi SMK Pius 10 dari Suster Lidwiana, itu membawa muridnya ke situ. Tapi juga beberapa kali dari kelompok-kelompok Mudika itu pernah ke sana juga untuk rekoleksi. Mereka membawa narasumbernya dan sebagainya. Tetapi mereka seperti outbound atau bagaimana begitu. Tapi saya sendiri juga pernah diminta untuk tridium, jadi weekend itu dari Dewan Paroki Ignatius itu pernah diminta 2 kali untuk membantu mereka. Pernah juga sekali untuk tidur para suster yang rekoleksi dari rayon Jawa Tengah itu, dari Muntilan, Pandansari, Magelang, Ngablak, ya ada
yang tidur di lantai, ada yang di tempat tidur. Pokoknya kami senang rame-rame, dingin-dingin, suk-sukan tidur di situ. Itu juga menyenangkan, tidak terlupakan. Pernah juga menerima kedatangan para suster dari Jogja yang melewati rumah kami, termasuk Suster Tris. Jadi Suster Tris dulu juga memberi rekoleksi para suster, juga tinggal di situ. Lalu para suster sering lewat di sana juga singgah di situ, juga novis postulan. Lalu pulangnya bawa sayur-sayur dari kebun juga pernah itu. Lalu juga pernah mengadakan bersama Dewan Stasi Ngabla dan Romo Wahyudi pergi ke Gedono untuk menerima panduan masukan sehubungan dengan kepengurusan yang baru. Jadi ada input dari Romo itu, kami rekoleksi di Gedono juga. Jadi itulah semua hal yang kami lakukan, juga memberdayakan Gua Maria yang dulu hanya untuk main-main anak. Itu kami dengan Dewan Stasi memikirkan tempat itu, lalu patungnya Bunda Maria itu dicat dan kemudian tempat itu menjadi tempat doa. Sesekali kalau guru-guru itu kurang guru untuk mengajar, saya juga pernah membantu 1-2 kali mengajar di SMP Pendowo bahasa Inggris dengan agama, tapi itu hanya darurat begitu. Nah, di samping itu dibantu juga oleh Suster Fransino. Saya omong sama Pak Parmianto, Pak, kalau Suster Fransino datang ditanya minta apa, tolong minta supaya ini tidak becek-becek, juga minta WC untuk anak-anak supaya tidak pergi ke kebun. Lalu sungguh Suster Fransino memberi 10 juta untuk membuat 3 kamar mandi dan WC, dan juga di depan halaman guru-guru itu dinaikkan tanahnya sehingga tidak masuk di kantor. Juga drainage yang ada di susteran dan pembuatan pagar-pagar karena suster mengatakan juga untuk rumah. Jadi rumah itu juga kami cat. Nah, yang dulunya tidak ada kamar-kamar, yang dulunya di belakang becek-becek itu juga diberi. Kemudian 1-2 kali menerima live in dari SMA Suster Petra waktu itu kepala sekolah, dengan murid-murid live in di kampung-kampung, guru-guru juga singgah di situ. Saya kan setahun sendiri ya, setahun. Ya. Tapi ya saya tidak bisa sendiri karena kompleknya itu kan sekolah, jadi selalu ramai dari pagi sampai sore. Dan juga yang disebut di rumah itu kan nggak pernah selesai pekerjaan. Saya tidak punya pembantu, jadi saya hanya minta salah seorang kalau pas mengepel 1 minggu sekali atau 2 kali. Tapi kan kalau rumah tidak pernah akan selesai itu, ngusek WC dengan segala macam belanja mah. Itu saya menghidupi diri saya itu kontemplatif. Di sini pun saya kontemplatif. Karena untuk saya hadir di hadapan tahta Allah itu merupakan sudah merupakan bagian dari hidup saya. Nah, selama ini saya juga didatangi 4 vikap, ini penting ya, yaitu vikap dari Semarang, vikap dari Pius 10 itu Romo Wahaji, vikap dari Solo Surakarta ya, itu Romo Jono, lalu dari Jogja itu Romo Saryanto, itu berempat. Dari Semarang kok ada mobil 4 itu apa itu? Oh, ternyata itu Romo. Lalu di sana saya suguhi coffee mix dengan ringan dari sana, dan beliau senang sekali menikmati karena pas snack. Jadi karena mereka juga sedang melihat kemungkinan untuk menjadi paroki. Ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Dan Suster Sipit responsif begini, saya sepertinya terharu gitu, bahwa itu yang hal-hal yang bagus yang bisa dikembangkan itu akan dilanjutkan. Saya setahun di sana itu Suster Luisiana lalu menemani saya. Jadi saya kira dia 205 ya, karena saya setahun di sana. Dalam setahun di sana itu Suster Luisiana ada di sana. Itu saya juga mengundang Romo Gondo SY, yang itu kan pemberdayaan masyarakat begitu. Saya ingin juga mendapat pandangan dari dia. Jadi saya mengundang Romo Gondo plus stafnya ke Ngabla, lalu saya ngundang juga Dewan Kapunan dan Pakis, di mana Suster Luisiana
akan tinggal itu ya, kira-kira bagaimana mengembangkan wilayah seperti itu. Jadi diberi masukan lah. Dan sesudah masukan ini ternyata dari Kaponan dan Pakis itu minta supaya kami juga hadir di sana. Lah kebetulan Suster Luisiana sepertinya ada minat. Nah, lalu dia yang pergi ke Kaponan. Tapi waktu itu saya kira weekend itu harus kembali gitu kira-kira, tapi ternyata sulit sekali untuk kembali karena kendaraan tidak ada dan orang itu mengadakan kegiatan memang setelah jam 8 malam dan itu jauh, harus pakai pickup itu loh. Jadi Luisiana dengan pickup itu pergi bersama-sama dengan Dewan Lingkungan ke sana dan cerita selanjutnya dia akan lebih mengetahui hal itu. Nah, sesudah Suster Luisiana baru Suster Maria Agustin. Nah, itu diberi motor supaya bisa keliling di luar itu. Ternyata medannya berat sekali dan itu hanya beberapa bulan lalu dipindah ke Lubuk Linggo kalau tidak salah. Nah, Suster Maria Agustin lalu Suster Emiliana itu tertarik pada petani-petani dan dia senang juga sudah komunikasi dengan kelompok-kelompok tani dan beberapa kali saya ikut HPS ya, Hari Pangan Sedunia. Salah satunya itu di rumahnya Suster Silisila yang dulu di Bali terus pergi ke Mandrihe, ke rumahnya dia. Jadi kita menginap di tempat dia, paginya ke HPS-nya di wilayahnya dia itu. Pokoknya beberapa kali saya ikut HPS juga dengan Suster Emiliana supaya ada hubungannya. Lalu dengan Suster Luisiana mereka sama-sama di lingkungan tapi di Kaponan dan di situ. Kalau dengan Emiliana itu dengan kelompok-kelompok tani dan sudah membuat pupuk dan sebagainya, lalu tanaman sayur macam-macam itu sudah di Kaponan nganunya prakteknya. Tapi kalau rekoleksi kita sama-sama di Magelang ceritanya. Jadi ya tidak terlupakan itu, saya bersyukur. Selalu kalau saya mau pergi itu saya berdoa seperti Santo Petrus kan ditanya Tuhan, apakah kamu mencintai aku lebih dari yang lain? Ya Yesus, saya bersama dengan Santo Petrus saya menjawab, saya mencintaimu lebih dari semua. Sekarang saya mohon ditunjukkan domba-domba yang ingin kau gembalakan melalui kami gitu. Nah, lalu nanti biasanya Yesus diam lalu menunjukkan kamu ke sana dulu, kamu ke sana dulu. Ya, ternyata itu kok benar gitu. Jadi ada bimbingan. Oke, kita tanya Yesus dulu kalau mau buat apa gitu. Sepertinya ya jadi tangan Tuhan lah untuk ke sana. Apa yang dikehendaki kita lakukan. Kalau tidak bisa ya tidak bisa. Sesudah 5,5 tahun di sana, pada suatu hari Suster Sisil sama Suster Surani itu hujan deras mengetuk saya di pintu depan itu. Lalu waktu dibuka itu kok orang hujan kayak gini, kok ada orang datang, siapa? Saya juga pelan-pelan karena sunyi tuh tempatnya itu. Terus saya buka jendela, kok mereka berdua bahasa kuyup, tak buka. Loh gimana katanya sakit gitu. Iya saya sedang kok sakit. Nah, tidak tahu bahwa itu gejala-gejala mau jantung itu ya, tapi kan aku nggak ngerti, wong bukan pertama. Sudah nanti saya bawa ke panti rapih saya supaya diperiksa gitu. Jadi ya saya pamit dulu dengan Suster Bertin ya, pakai telepon, waktu itu ada telepon. Suster ngunjuk kopi sebentar dan saya langsung ikut ke panti rapih. Sampai panti rapih itu kok waktu hari kedua, hari ketiga itu masuk pintu yang mau ke kamar tidur di sebelah sana itu ya, kok sepertinya wah kamu tinggal di sini gitu. Malamnya bilang sama Suster Surani, pas ada Suster Surani sama Suster Handayani tuh, Suster kok sepertinya saya kerasan di sini ya. Oh ya boleh, besok tak mintakan tak bilang sama Suster Sisil gitu. Paginya saya pergi ke Santa Ana, baru mau jalan ke sini dipanggil Suster Sisil tuh, Termaksi katanya gini, oh iya saya itu kok kerasan ya di panti rapih. Oh besok tak buatkan SK ya. Oh ya. Jadi sepertinya saya merasa bahwa sudah cukup lah. Ya sudah cukup untuk saya. Saya kira sudah tidak efektif lagi dan usianya kok seperti sudah tidak pada tempatnya gitu. Nah jadi ya sayangnya merasa semuanya itu di tangan penyelenggaraan ilahi. Jadi saya juga ke panti rapih bahagia tetap sekali. Yang penting itu saya merasa saya belajar dari mereka karena sejak saya masuk kan melayani umat Jawa gitu tuh, saya kan
dari waktu Profes lalu ke Tanjung Enim, lalu ke Flores, ke Filipina, Tanzania, lalu ke Ngablak. Jadi saya belum pernah yang betul-betul asli punya berada di tengah-tengah suku Jawa gitu. Jadi saya senang sekali sebelum masuk di Panti Rapih ini seperti saya mendapat latihan. Ternyata saya terlalu spontan karena banyak di luar Jawa itu kadang-kadang terlalu spontan untuk orang Jawa. Jadi saya juga direm di sana itu saya belajar. Jadi saya belajar, saya betul bersyukur. Segala peristiwa hidup saya seperti penyelenggaraan ilahi itu disiapkan. Jadi saya betul diperkaya dengan, saya merasa dalam rasulan keseluruhan yang saya alami itu saya lebih banyak belajar gitu. Tuhan mengajari lewat mereka, jadi saya bersyukur kongregasi memberi kesempatan sejauh ini dan Tuhan sendiri itu seperti nyata bahwa Allah Bapa sebagai penyelenggara ilahi, Yesus itu tempat curhat, Roh Kudus inspirator, dan Bunda Elizabeth yang menaungi dan memberikan teladan-teladan. Saya kira ini saja yang bisa, dan saya sungguh bersyukur bahwa boleh melewati semuanya.